Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Saya Subki Ali Harun, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 3 Jati Agung, Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan berbagai inovasi yang pernah saya buat khususnya di bidang media pembelajaran dan perangkat ajar berbasis IT dalam upaya mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini tentunya merubah beberapa tatanan kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, dan juga termasuk pendidikan. Dunia pendidikan yang dahulu berfokus pada buku kertas, perpustakaan, dan juga guru di sekolah sebagai sumber belajar, kini digeser oleh sumber belajar yang lebih canggih lagi, yaitu internet, e-book, dan juga e-learning. Yang tentunya ini juga mempengaruhi perilaku peserta didik pada saat ini. Bapak Ibu guru, hari ini peserta didik kita cenderung lebih suka bermain HP dan juga asik dengan gadgetnya, apalagi bermain game, ketimbang mereka membaca buku dan belajar di sekolah. Karena mereka dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam berbagai aktivitas yang tersedia di dalam handphonenya. Dampak dari suka bermain handphone dan asik dengan gadget, akhirnya peserta didik kita menjadi malas dan kurang berminat dalam belajar. Sehingga yang terjadi adalah lost interest, hilangnya minat belajar, and lost learning, dan hilangnya semangat dalam belajar. Bapak Ibu guru, tantangan kita sebagai pendidik saat ini adalah di mana posisi buku, perpustakaan, dan juga guru berangsur-angsur akan digeser, bahkan akan digantikan oleh sumber belajar yang lain yang berbasis internet, e-learning, e-book, dan juga kecerdasan buatan yang kini sudah berada dalam genggaman tangan peserta didik kita, yaitu handphone. Lalu, bagaimana reaksi kita sebagai seorang guru menghadapi tantangan dan juga permasalahan peserta didik sekarang ini? Yang pertama, sebagai seorang guru harus bersikap adaptif dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dua, guru harus menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi. Tiga, guru harus selalu berinovasi dalam membuat media pembelajaran berbasis TIK. Keempat, guru harus pandai memanfaatkan handphone sebagai sumber belajar dan media belajar murid. Bapak Ibu, adapun rencana aksi saya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas. Yang pertama adalah membuat media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, membuat simulasi pembelajaran menggunakan Macromedia Flash. Dan yang ketiga, membuat aplikasi administrasi kinerja guru untuk mempermudah pekerjaan guru. Bapak Ibu guru, adapun pelaksanaan aksi saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi adalah yang pertama, membuat media pembelajaran interaktif menggunakan program Macromedia Flash 8. Nah, ini contohnya saya tampilkan di layar ini. Yang kedua, saya juga membuat media simulasi pembelajaran interaktif menggunakan program Macromedia Flash 8. Contohnya ini analogi lentera yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kedudukan guru dan juga murid. Sehingga menambah pemahaman murid. Yang ketiga, saya membuat media pembelajaran interaktif menggunakan program PowerPoint. Ini saya buat menggunakan hyperlink sehingga lebih menarik dan interaktif bisa dilakukan
bersama-sama dengan siswa. Selain membuat media pembelajaran interaktif berbasis Flash dan juga PowerPoint, saya juga telah membuat aplikasi kinerja guru khususnya untuk mengolah data-data administrasi guru sehingga dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien menggunakan program Microsoft Excel, menggunakan rumus-rumus logika, kemudian mail merger, Google Form, AutoCAD, dan Google Sheet. Di antara yang sudah saya buat adalah kisi-kisi soal, analisis butir soal, dan juga rapot otomatis. Selain aplikasi yang telah saya sebutkan, saya juga telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu menggunakan komputer dan perangkat yang lainnya. Saya telah membuat portofolio digital untuk merangkum berbagai data yang sudah saya buat. Kemudian juga saya pernah membuat aplikasi PPDB online yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan Google Form dan juga ditambah dengan program AutoCAD. Kemudian juga saya sudah mencoba pernah membuat kartu atau nomor ujian secara otomatis menggunakan mail merger. Hasil inovasi pembelajaran yang saya buat telah saya terapkan dalam kegiatan belajar mengajar dan saya diseminasikan dalam komunitas belajar yaitu MGMP. Bapak Ibu, setelah saya melakukan berbagai inovasi, selanjutnya saya melakukan refleksi dengan menggunakan model 4P. Yang pertama, peristiwa. Permasalahan minat belajar murid kurang tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu internal maupun juga eksternal. Maka seorang guru harus dapat mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan berbagai strategi, metode, inovasi, media pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Memperhatikan kesiapan murid, juga memperhatikan kebutuhan dan juga gaya belajar murid. Perasaan saya gembira dan bangga karena sebagai seorang guru, saya dapat membuat media pembelajaran yang efektif dan dapat membantu meningkatkan minat belajar murid. Pembelajaran yang bisa saya petik dari inovasi saya ini adalah semakin baik dan menarik teknologi pembelajaran yang kita gunakan dalam membuat media pembelajaran, maka akan semakin menarik minat belajar murid. Penerapan ke depan, saya sebagai seorang guru akan selalu belajar dan juga mengembangkan kemampuan saya dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi agar saya dapat membuat media pembelajaran dan juga aplikasi yang lainnya dan akan terus saya perbaiki agar lebih baik lagi. Bapak Ibu guru, sebagai penutup saya akan menyampaikan bahwa guru yang hebat adalah guru yang adaptif, peka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kreatif dan juga inovatif, dan guru yang selalu sebagai pembelajar sepanjang hayat, lifelong education.